Orang tuh sangat sangat enak untuk Jangan takut dikritik dan jangan terlalu bangga karena dipuji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi sama kita berempat. Ada yang baru, ada yang baru. Ada member baru. siapa ya itu siapa? Siapa ya? Siapa ya? Udah dia Di sini kemarin ada. udah ada di Ya, podcastku. tapi belum dipublish. Iya, Oke. belum dipublish. Oke, jadi malam ini ada Iva, ada Ida, Dan saya Riva, dan ada anak yang baru. Anak baru. Jadi namanya Martina Mancu. Jadi malam ini kita sedikit Apa nih? ngobrol-ngobrol biasa sih. Oh ya, ini dimakan. Ngobrol santuy. Jajannya dimakan. Kue mochi ala Mochi Riva kota. pakai susu Mochi kota. SGM. Susu Sponsor by. Karena ada bahan segalanya pasti. ya apa aja Iyalah. ya. Padahal kalau di tutorialnya nggak kayak gitu sih. Enak. Gimana Pak rasanya? Antara ini tuh jenang Sama. sama kue mochi. Makanya kayak pernah kenal. Pernah kenal. Dodol. Tapi overall Kalau gue sih lumayan sih enak. Oke, malam ini rencananya kita mau bahas. Jadi tema ini tuh aku baca di salah satu bukunya Ida ya. Tidak terlena karena Iya pujian. benar. Tidak jatuh karena cacian. Iya. Nah, Buat siapa tuh? buat siapa aja. Self reminder ya. Nah, oke, untuk mengawali semuanya mungkin pernah nggak sih teman-teman mendapat pujian atau penghargaan yang buat kita tuh kayak seneng banget gitu. Mungkin dari kamu, Fa. Ih, kok aku udah lupa ya kapan terakhir aku dipuji. Anda sedih sekali. Sekarang kan ya. itu tau zamannya ini loh yang kayak nyebutin karakter kebanyakan kayak muji gak sih? Kayak Oh iya. Deskripsi diri. Barusan kalian muji aku tadi. Apa ya? Tadi kayaknya terplanning juga. Oh iya. Itu cuma membaca aja sih. Aduh, kadang itu ya fakta atau muji ya kayak gitu. Padahal Kadang itu antara muji sama ngasih apa ya kritik pendapat Kalau bingung ya. kayak kita kayak cuma- beda tipis gitu. kita cuma ngasih pandangan tetapi dia nganggapnya pujian gitu ya. Iya Iya, sih. nah itu ya Berlebihan kadang ya goyang berarti. tuh kayak gitu. Nah, itu tuh yang jadi masalah itu kalau yang kayak kita mengingat-ingat pujian orang terus Akhirnya kita terlena terperangkap. gitu ya. Kapan ya aku dipuji? SD, STK, SD, SMP, Aku SMA. lupa kapan aku dipuji. Kamu waktu TK pernah dapat juara gitu. Ya Allah. Kamu dicaci terus ya. Iya, kayaknya aku dicaci Karena terus. kamu jahat ya. Jadi orang Antagonis lah aku nih. Ya Allah. atau kamu nih dah mungkin waduh, dari waduh. Gimana dari dari dulu TK, deh. SD, SMP mungkin pernah kayak juara atau Juara di hati. selalu jadi juara di hati. Ora. Aduh, udah tahan dah. Tapi pernah sih, belum lama ini. Apa tuh dah? Apa ya? Ya adalah orang muji kayak gitu. Terus tak omong sampai orangnya tak omongin gitu loh. Kenapa tau kok seneng banget muji orang kan nggak boleh muji tuh. Tapi dia tuh tetap ngeyel tapi kayak. Jadi tuh ini sih kalau dikiranya pujian tuh kayak ya itu emang kamu tuh udah punya itu gitu loh. Jadi kan aku muji kamu pun nggak akan nambah nilai kamu, nggak akan nambah atau nggak akan ngurangin. Jadi tetap ya emang kamu kayak gitu orangnya gitu. Jadi maksudnya dia tuh kayak cuma menyampaikan fakta menyampaikan kamu gitu ya. fakta. Tapi itu Tapi membuat kita faktanya, terbang. Iya, membuat Iya kadang gitu. Aduh dipuji maksudnya tuh Kenapa sih harus dipuji gitu? ya biasa aja gitu loh maksudnya tuh kalau semakin banyak kita dipuji tuh kayak kita tanggung jawab terhadap pujian itu. Iya, betul. Harus mempertahankan. Iya harus mempertahankan. Kalau suatu saat kita nggak kayak gitu tuh jadi kayak image-nya tuh kayak Hancur. jeblok gitu kan. Jadi kayak harus mempertahankan Dan pujian itu aku yang aduh iya kadang nggak ngedon suka ya, ngedon maksudnya ya udah biasa aja gitu loh maksudnya berusaha untuk berusaha tetap dan menata hati hati, hati ini tuh berat. jadi emang itu kayak antara personal branding sama pencitraan tuh beda Iya tipis. beda tipis. Kadang persepsi orang sering posting kayak gini karyanya Padahal ya tapi- lu bisa kayak gitu. Padahal itu tuh Itu maksudnya suara tuh- netizen itu Jujur ya, Iya. aku sebagai salah satu netizen kamu, aku menganggapnya tuh kayak wow gitu. Maksudnya Ya, bukan aku maksudnya menjudge, bukan- tapi emang faktanya kayak personal gitu. branding kamu. ya tapi maksudku itu tuh kan kita basicnya tuh buat
ya jual kayak gitu tuh emang profesi kita kayak gitu profesional. gitu Ya loh. benar-benar. Jadi kayak kamu ingin menunjukkan portofolio kamu kan. Ya, sama benar-benar. Iya kan, maksudnya kayak Dan gitu. it's okay kalau menurut aku malah bagus daripada kamu nggak posting, orang nggak tahu Mancu ini siapa gitu. Ini kuliah apa sih gitu kan. Nah, kalau kamu posting kan anak arsitek Oh, nih. nanti tengok mantul. Ya, kemarin cuma di- maksudnya perspektif orang itu emang Iya, beda-beda beda-beda. sih dari sudut pandang mereka tuh. Ya udah kita nanggapnya positif aja. Tapi kalau masalah karya menurutku sih emang ada perlunya kita publikasikan. Kecuali kalau kita pamer kekayaan. pencitraan itu ya. Ya benar. Pamer saldo ATM Ya ampun. Siapa tuh? Jadi kalau personal branding itu menampilkan apa adanya karyanya. Kalau pencitraan tuh ada apanya. Jadi Ada kayak apanya? pencitraan tuh kayak belum tentu kamu kayak gitu, tapi aku pengen dilihat orang lain tuh kayak Ya, gitu. that's right. Kapan-kapan boleh sih kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas lagi. Kamu, Fa? Apa? Tadi kamu belum jawab. Aku tuh ya Allah lupa lagi. Tadi aku Oh, udah SD Ya udah atau dipuji gitu kamu tadi. masak mungkin terus dibilang oh iya. Ya Allah, mungkin tapi- jago bahasa Inggris lagi. Nah, kamu kan keren banget. Wah. Itu gitu loh. Kamu harus diingat ya. Aduh kayak ya gitu. ampun. Tapi tuh itu tuh beban loh, Iya, beban moral sama kayak gitu. Mancu Iya sih, maksudnya kayak gitu tuh Karena kita punya orang-orang andil. tahu Iva bisa translate bahasa Inggris gitu. Orang-orang jadi kayak, "Wah, translatein aku lah, translatein lah" gitu. Terus jadi kayak, "Aduh, aku lagi nggak slow. Kamu sombong banget ini nggak mau bagi ilmu." Terus Itu kamu pernah nggak waktu sebuah translate terus kayak salah atau ibaratnya mengalami kegagalan? Nah, dicaci. tapi nggak terus. pernah dicaci. Oh, nggak pernah dicaci karena Karena orang percaya. Iya, udah karena orang udah percaya. karena berarti image kamu udah terbangun ya saya. Pokoknya apapun yang aku translate benar gitu. Oke. Nggak tahu padahal tuh anak Win loh sering translate ke aku. Oh, iya? Jadi kayak mereka kayak pemakalah internasional gitu loh. Terus mereka translate ke aku, ya ampun ini percaya banget sih sama aku. Ya karena kamu memang Padahal memang tadi udah aja nggak percaya. mungkin kamu emang udah expert gitu, Pak. Jadi orang kayak Nggak tahu ya, mungkin ya alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Jadi tapi pernah nggak sih kayak pujian itu tuh bikin kita kayak jadi terbang? Maksudnya kayak ya nggak sih? Masuk sih malah gitu. Atau menyebabkan famous syndrome kayak ngerasa famous gitu. Tapi bisa buat semangat juga loh. Kadang-kadang. Itu sisi positifnya. Gimana cuy? Kamu kayaknya Ya, pernah mengalami. Oh, nah itu, Mbak. Apa ya? Tapi dari keluarga sih, bukan dari orang biasanya. Kalau keluarga tuh emang benar-benar real dipuji. Maksudnya biar kamu tuh semangat. Oh ya. Kamu tuh udah sampai di titik ini loh, gitu loh. Bukan Maksudnya, fake gitu bukan ya. fake, bukan fake pujian gitu. Ya, tapi itu murni dari keluarga, misal dari ini. Terus maksudnya itu sebuah kayak award gitu loh. Dipuji tuh kayak sebuah hadiah penghargaan biar kamu tuh lebih baik dari yang ini karyamu sekarang Memotivasi ini. gitu ya. Kayak gitu. Tapi emang bener keluarga tuh kalau Bener banget. kadang kalau ada yang temen tuh dia memuji tapi dalam hatinya untuk menjatuhkan. Iya sih. Ya makanya kita nggak tahu kan maksudnya dia. Kan. Iya, Tapi kalau orang tua tuh sepenuhnya kayak kita percaya gitu kan. Terus kalau pas dikritik pernah kecewa nggak sih? Down. Down gitu. Apa ya? Dosen ya mungkin yang sering ke dosen. Iya, dosen. Aduh, kalau itu nggak tanya. Dan bapak dosen melatih mental nih kayaknya. Iya, itu sangat sering. Kalau teman gitu kayak bilang ih karyamu jelek gitu. Belum pernah kayaknya nggak ada sejak itu temanku, alhamdulillah. Nggak ada ya. Iya. Alhamdulillah. Kayaknya nggak tega juga ya. Ada orang nggak ada yang gitu. Kalau kamu udah pernah nggak kayak Kritik gitu mendapat ya? kritik? Pernah sih Apa ya, waktu kritik? itu loh yang kayak suruh ngirimin surat-surat gitu loh. Itu kayak pernah dapat. Tapi aku tuh gini ya, malah lebih seneng kalau gitu Dikritik ya? kritik gitu loh. Jadi kayak kita tahu oh kita ternyata kurangnya gini ya gitu. Kalau kritik lebih bukan langsung kalau aku. Oh enggak maksudnya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Diomongin, digibain gitu. Apa ya? Tersirat. Dia bikin postingan mungkin Oh, Waduh, kayak itu malah lebih sakit. Sindir. dan kita Nah, aku merasa malah kenaan. gimana tuh? Waktu posting sesuatu yang ngenain. Iya sih. Atau mungkin memang Tapi pas saat itu tapi kamu lagi tapi sensitif. sangat kenaan gitu loh maksudnya. Karena ada kayak ada orang yang
buat setelah itu ya status kita menyindir, tapi Iya. yang disindir nggak kerasa, yang nggak disindir malah kerasa. iya sih. bener gak sih? Mungkin gitu, atau emang sengaja dia membuat postingan Nggak tahu ya, maksudnya Terus kok ya kamu- pas-pasnya, maksudnya dekat-dekat ini tuh kayak kita pernah ngalamin kayak gitu loh. Ih, dia ngomongin aku. Oh, aku poin Tinggi ya langsung pekan tadi. langsung Emang cewek tanduk nih langsung merah. cewek itu emang kayak gitu ya. Iya. Sensitif. Terus kamu pas dirasa kayak gitu kamu kayak langsung introspeksi. Iya. Oh, Iya. aku salah apa nih gitu. Ya maksudnya kalau merasa kenaan gitu langsung aku kayak kemarin ya Allah salah banget ya gitu. Terus kayak cerita gitu sama ya teman dekat gitu. Mbak, kalau aku kayak gini no. Ya udah, itu berarti orangnya nggak suka sama kamu malah digituin. Berarti kayak Sekalian. ya udah sekalian jauhin aja gitu maksudnya, atau Ya ambil positifnya aja, mungkin yang disampaikan membuat kamu yang baik diambil gitu. Ya kan dia kasih nasihat tapi dia juga kayak ngebumboni. ada bumbu-bumbu lain ya. Tapi setelah itu ya udah biasa sama orang muslim. Aku pernah sih dulu waktu maba, waktu di bawah sama Mbak. Mbak itu ya. Gimana? Aku waktu setelah pengajian di subuh. kosan aku juga pernah tuh. Nah terus kayak aku lagi naik tangga kan, terus dipegang bajuku. Ini kayaknya bajunya kurang panjang, terus kayak menurutku padahal itu udah standar sih, mungkin kayak maba lah kan, Ya. masih baru-baru baju cuma Belajar. sedikit gitu kan. Terus dipakai, kayaknya ini besok nggak usah dipakai lagi ya buat ngaji. Terus aku, Baju kesayangan. oh iya mbak. Iya, aku Tapi itu alhamdulillahnya beliau tuh ngingetinnya tuh cuma Ya, sendirian ya, pas aku lagi sendirian. naik Ya, gitu. bagus Tapi tetap sakit rasanya. Iya sih, Bang. Pas di kamar tuh kayak aduh ya Allah gini banget ya rasanya. Iya, Kayak ada kepikiran tapi setelah itu kayak kita jadi kalau mau kayak keinget terus gitu, jadi kita harus kayak Lebih oh iya, berhati-hati bener, ya. bener. Wadidaw. karena emang bener yang diomongin, dan bener. Nah, alhamdulillahnya itu- tuh nggak diomongin di depan orang Ah, lain. gitu. Ya, itu Bener, sakit itu tuh. yang keren banget. Terus kamu pernah nggak Fa dikritik orang? Aku pernah sering sih kalau ditegur mah Iya. Terus terus kamu gimana perasaannya setelah mending ya kalau ditegurnya itu face to face gitu loh. Rame. Ini rame banget, terus sakit dia tuh. teriak Oh, iya. dong. Kayak Wow. aku langsung kayak Iki aduh angel lagi. iya gitu, gimana sih rasanya tuh? itu kamu ngapain emang? Ya aku emang aku ya aku salah. Oke. Aku mainan HP. Oke. Oh, Oh. Tapi itu waktu bentar kan abis isya itu kan, waktu masih istirahat. Nah pas istirahat kan aku main kayaknya HP. aku bisa membayangkan situasi saat itu. Istirahat abis isya itu kan ada istirahat. Nah aku mainan HP lah, keterusan sampai beberapa menit setelah Jam waktu istirahat istirahatnya habis. Nah langsung deh tuh dia nyamperin gue, terus dia teriak-teriak, Mbak Amal Soleh, astagfirullahaladzim, bener banget dong. Oh, kayaknya aku ada di situ. Lu ada, astaga, itu gimana sih rasanya? Tapi aku lupa siapa, tapi itu kayaknya aku terngiang-ngiang kayaknya Oh gitu. ya Allah, lu langsung kayak, oh iya bentar ya, langsung kalau di depan orang lain itu akhirnya itu tuh bakalan ngejatuhin orang yang Bener-bener. tegur. Terus kalau yang disayang-sayang. kritik yang membuat membangun. Kritik yang membangun itu dosenku sih. Aku Kayaknya kan sering banget tuh kayak dicaci maki sama dosen aku. Ini tuh gimana kamu tuh gini, terus aku kayak ya malu sih awalnya, cuman langsung bangkit lagi. bener-bener. Aku bisa kok melampaui diri aku gitu. Kalau aku itu lebih ke ancaman. Oh ya, anjir. Bukan Gimana, ancam. gimana? Ancam, iya. Greget itu. Iya, maksudnya kalau kamu mau lanjut ke tahap 2, tahap 2. Ini 2 hari harus jadi gitu. Oh, itu yang bikin kan. kamu Oh cepat. iya, Iya bikin kan? semangat malah. Cepet sampai Aku mau dong ya dibimbing kayak dosen gitu. kayak gitu. Ya tapi Ancamannya apa, Cuk? ya itu tadi, kalau kamu mau lanjut tahap 2, berarti nggak mundur artinya. Kamu harus revisi ini 2 hari. Gila. Lusa kasih saya jam sekian. Kalau udah kayak gitu ya udah nggak boleh molor, nggak boleh. Tapi itu jadi yang membuat kamu jadi Ya, cepat. membangun itu kan. Jadi kayak kritik mengancam. Mengancam membangun. Tapi kamu sempat ngerasa, aduh pusing banget nih, pusing banget. ya Dua hari itu cuman sering sih, itu pasti.
biasa Tapi akhirnya ya. tetap Tapi biasanya bisa. kalau kayak gitu tuh kayak ilham tuh Muncul ada ya. aja biasanya Memang. tuh. Terus seneng kalau udah bisa ngelakuin itu kayaknya tuh kadang Lainnya. Lah soalnya dosen kayak gitu tuh dulu juga mereka ngalamin kayak gitu. Dan biasanya terus akhirnya juga didikannya ke anak Dia didiknya. sebenarnya kan kayak gitu. maksudnya untuk mendorong gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh setelah kita dapat dosennya kayak gitu tuh kita dapat dosen pengujinya tuh yang di bawah, maksudnya di bawah dia tuh nggak segalak dia. Ah, Jadi betul, kita betul. jadi That's kita right. bisa jawab dengan mudah. That's right. That's ada right, ada that's right. ada sisi positifnya Jadi di, kayak- di endingnya. Meskipun awalnya berat ya kayak. Iya, kayak sama-sama. dosen membimbingku juga pokoknya per kata tuh detail set dia garisnya ganti garis. Iya. Revisi berkali-kali. Dan, Nggak apa-apa, dan nggak itu apa-apa. juga udah pilihanku, aku milih dosennya bukan karena Kamu istikhorain juga dosenmu. ya dulu sih Iya, pas, nggak apa-apa. pas milih yang pertama kan ada 3 pilihan tuh. Pertama siapa ya yang ditulis kolom pertama siapa ya, terus yang expert ke Bidang itu siapa ya, ditimang-timang terus ya udah akhirnya itu yang kupilih juga lumayan galak-galak semua sih. Soalnya itu yang biar memacu Iya, ya. aku mikirnya lebih baik pembimbingnya yang galak Iya, Daripada benar. penguji. Pengujinya. Aduh, udah habis kalau sama yang penguji. Iya benar. bantai tenang. Terlalu nggak Molor-molor. dikerasin tuh, Iya, bener. nggak dikerasin tuh malah justru kayak kita hahi doang kayak gitu loh. Bener. Benar. Jadi tuh biasanya emang dikerasin tuh bentuk cambukan tuh biasanya emang membentuk Ditempa. diri. Tadi bahas terakhir apa? Cician. Cacian yang membangun. Kalau kamu udah? iya sih ya tuh dosen itu kalau bimbingan kali kayak pernah tuh sekali itu ngajuinnya ini kuanti terus langsung dikoreksi total. Ya Allah ini Dikoreksi banget. habis ya. Terus akhirnya ya bangkit lagi Karena mungkin kayak karena revisi banyak terus akhirnya malah terpacu gitu ya. kan gitu sih, kadang perlu ditempa dulu biar menghasilkan jadi sesuatu. Ya kalau nggak ditempa nggak jadi apa-apa. Bener. Cincin emas kalau nggak ditempa dulu nggak jadi cincin emas. Menjadi logam. Jadi logam biasa batu. Sehingga dia berkilau. Wow, harus Harus ditempa dulu ya. Harus bersakit-sakit dahulu ya. Skripsi itu berdarah-darah. Berdarah-darah. Apa tuh, Jo? Kayak lirik lagi. Nah, kalau yang kan ada kayak ada orang-orang yang famous syndrome itu aku pernah Iya, gimana baca itu, tuh. Bang? Jadi dia kayak mungkin kayak selebgram atau dia orang yang famous lah kayak gitu kayak tapi famous syndrome. Jadi dia Dia kayak ngerasa dia tuh senang dipuji, terus senang kayak like, dia senang dapat like banyak. banyak dapat komen Dia banyak. dia senang perhatian orang, Viewers tapi banyak. itu tuh kayak apa ya mempengaruhi ini nggak sih psikis dia nggak sih kayak gitu kan kayak jadi kayak pernah nggak sih psikologi nemuin coba, gimana orang-orang sih? Aku mau pengen aku penasaran juga sering kayak gitu. aku sering nemuin orang-orang kayak gitu teman-teman aku. karena teman-teman banyak selebgram. Iya. Oke, gimana tuh, Karena Bang? mereka banyak yang selebgram gitu kan. Jadi kayak everything apapun yang mereka lakukan itu kayak dia diposting gitu. Terus kayak bener-bener menjaga citra diri biar dapat Pencitraan ya itu. yang biar dapat like menyebabkan banyak. dia menjadi selebgram? Because they have so many followers. Berapakah Ibu? Nggak, selain followers. Follower, like, endorse. Dia kayak influencer gitu kayak jadi dia mungkin face-nya oke Fisik. atau money-nya banyak gitu ya mungkin atau relasinya sih. Karena orang kalau udah punya follower banyak, likers banyak, itu dia akan benar-benar menjaga image dia. Oh, berarti dia ini ya tipe jaim. Jadi itu loh kayak jadi dia menjaga citra dia di media sosial. Berarti nggak apa adanya. Ya, karena Lebih ke karakter pencitraan. nggak apa adanya. Mungkin ada orang yang Susah ya kayak gitu. ya emang beda tips sih pencitraan sama Jadi Berat kalau ya, kayak itu harus beban. terlihat positif, terus jangan sampai terlihat celahnya gitu. jangan sampai. Jadi kalau di Instagramnya tuh pokoknya yang kebahagiaan yang difilter gitu loh. Jadi kayak apapun yang dibagi ya udah itu udah difilter ini kira-kira nanti Kayak bikin story, iya ampun aku gendutan, ulangin gitu. terlihat jelek, nggak mau terlihat jelek gitu ya. Nggak, dan mereka nggak akan mungkin ngeliatin yang nggak enaknya kan. Itu jadi kayak dia seneng mendapat pujian gitu-gitu. Iya. Dulu aku tuh nggak paham tau sama itu tuh kok bisa sih ya orang itu muji bisa makolan digituin. Kabir Awet.
Soalnya itu mungkin ya, kalau nggak salah pujian tuh bisa, kalau dia terlalu sering dapat pujian tuh bisa mengubah niatnya, mengubah niatnya. Mungkin dia yang awalnya kayak pengen niatnya cuma membantu kan, tapi kayak mungkin dia posting sebenarnya mungkin maksud awalnya tuh kayak memotivasi orang lain, motivasi, terus kayak wah ini banyak komennya keren-keren nih gini terus akhirnya dia di kemudian hari salah niat. Salah niat. Meskipun nggak semua, kayak sekarang kan juga banyak itu sih yang bahaya dari pujian. Jadi kalau kira-kira gimana sih cara menanggapi pujian itu sih, kalau misal kita dipuji terus sikap kita harus bagaimana? Iya tuh. Menata hati dulu ya. Kalau menata hati itu pasti. Cuman kalau aku pas orang lain, Iva kamu tuh pinter banget sih gini-gini, terus aku kayak enggak ya, aku tuh masih belajar kayak gini. Merendah ya. Merendah untuk meroket. Jamnya mati ya, bener. Enggak, kalau aku tak guyonin. Apa iya aku gitu. Gimana? Oh iya jelas. Malah maksudnya dalam hati enggak gitu, maksudnya maksudnya biar biasa aja gitu ya, sombong kayak gitu, jadi kayak Sombong nih. Kamu cantik banget. Iya, yang lebih cantik. Iya. Pikiran kita, iya ampun. gini banget sih. Dia tahu kalau aku maksudnya bukan kayak gitu tuh, malah biar orang berhenti kayak gitu tuh, enggak memuji malah terus ya. Aku malah tak gituin. Wong aku ya jelas tak gituin. Dia biasanya dia feedbacknya malas lagi dia. Malas aku setuju kayak gitu sih caranya. Itu lebih ampuh ya. Biasanya lebih ampuh. Tapi ya hatinya enggak. Aduh. Jadi di buku itu tadi aku nyatet nih quotes-nya. Jadi menurut Donald Donald Rumsfeld, dia bilang kalau kita tidak mendapatkan kritikan berarti kita tuh belum melakukan apa-apa. Ngerti. Jadi ketika kita punya karya terus dikritik, ya biasa Masih lempeng-lempeng aja berarti karyanya. Kalau kamu udah? Kalau aku sih nek di body shaming ya paling cuma dibilang hitam gitu aja, terus ya dibercandain aja sih, iya dong hitam manis lah gitu. Iya tapi emang bercandain aja. maksudnya manis kamu. Aduh, tuh kan Riva puji. Kalau aku tuh bully apapun open gitu loh untuk dibully. Maksudnya tuh kamu gak gampang open minded gitu. tapi mereka jadi kayak kurang batas buat ngebully orang. Dan mereka nggak tahu dari perasaan. dari kecil itu, maksudnya tuh dari kecil. Maksudnya aku tuh kalau dibully ya cuek, agak cuek gitu. Maksudnya nggak sampai yang ngeberontak apa gitu. Hei kamu ngapain bully aku gitu? Alah mancu kalau dibully, ya pekarmu. Iya kayak bodo amat gitu loh, jadi Karena kayak orang tadi apa? Terus akhirnya banyak orang iya. iya, banyak orang ya bukan suka ngebully ya, karena suka kayak ngegojlokin gitu loh. Tapi kamu pernah sakit hati nggak dengan SD percandaan itu mereka? sampai aku nggak suka bahasa Itu kenapa tuh pas SD? itu jahat banget orang-orang tuh. gimana Pak? Teman-teman mancu kalian jahat. Teman SD gue. Sampai gue. Kalau ditanya masa-masa paling kamu benci masa SD. Ya aku juga punya sih Kenapa tuh kamu dibilangin Dulu apa? tuh dulu tuh kan aku pernah sakit tipes ya. Orang tuh sampai mungkin sampai stadium 4 kali ya. Ada enggak sih aku tipes juga waktu itu wabah. Brundel, masih bukan brundel, mesti brodol. Nah, tumbuhnya itu kan keriting kan. Iya. Tapi alhamdulillah balik lagi ke semula. Tapi dan ya Allah itu tuh dikatain kayak hewan. Kayak astagfirullah. kejam banget ya. Kejam banget. Aduh. Terus kamu masih ingat orangnya? Masih ingat banget. Sekarang benci banget sama dia. Terus aku sekarang udah lihat dia kayak gini sekarang. Maksudnya bukan ya, maksudnya tuh nggak lebih baik dari Aku gitu. yes. Ada kesombongan itu. Ada kesombongan itu. Terbaik adalah dengan membuat dirimu lebih Makanya baik. Iya. saat bener-bener orangnya jadi kayak gini doang orangnya. Iya, Kayak maksudnya kadang tuh sebenci kayak gitu tuh. Jadi tapi dengan melihat mungkin kamu menganggap dia tidak lebih baik dari kamu, kayak itu sedikit mengobati perasaan itu ya. Iya betul. Sampai aku kan ada grup SD. Geng. Aku langsung live
Dia lebih, padahal di situ ada temanku banyak juga kan Karena di situ. kamu Karena benci. aku benci masa SD. Padahal satu orang atau banyak? Ada 3 apa ya? Kayaknya Cowok itu semua kan. itu. Ada cowok. Dan itu Emang tuh cowok emang waktu SD tuh- nakal banget, dia kesehariannya tuh suka ngebully orang. Sampai temanku tuh dulu dicekek. Kok Dan kasih dia gede kan badannya, emang maksudnya merasa punya kekuasaan gitu ya. Zaman dulu kan maksudnya belum ada kayak apa ya namanya, bukan undang-undang sih, kayaknya lebih kalau peraturannya tuh peraturan tuh nggak sekarang seketat sekarang, jadi kayak semena-mena. Zaman dulu tuh masih kayak barbar tuh masih banyak. Iya benar. Tapi emang kayak SD tuh liar banget gak sih Liar kita tuh banget. rasanya? Tapi kata dia, Mbak, kok rambutku iso balik koyo sampean. Maksudnya kan dia dulu tuh kan lurus, cewek Aja. lurus kan sebelum tipes tuh. Nah setelahnya tuh keriting kan, Oh maksudnya malah kalau kok nggak bisa balik gitu ya? iya maksudnya keritingnya tuh dia nggak bisa balik gitu loh. Dan sampai dia rebonding Ya kayak Allah. gitu kan. Ya lo kenapa sampai kayak gitu? Mungkin karena dia habis dibilangin orang. Nah dia lebih parah dibulinya sama aku, dan dibulinya 3 orang sama Teman SD-mu itu. Iya. Kita Siapa benci sama sih dia. mereka? Iya itu ya. Berani-beraninya. Ya Allah ada satu kayak ketuanya itu. Aduh, Masya Allah. Kalau Tapi itu kadang tuh ini loh, kita tuh kalau menghina orang tuh kadang suka secara tidak langsung. Jadi Gimana kita tuh? kayak merendahkan diri kita, tapi ternyata kita menyakiti orang lain. Jadi kayak Oh iya. abis panas, Kayak ya ampun aku kok hiteman sih, padahal ada orang yang lebih hitam di samping kita. oh iya nggak sih kayak videonya bintang Emon. Yang gimana tuh? Yang dia di video tahu nggak sih yang Emon mana? stand up Iya, comedy itu? Iya yang bintang Emon. Oh, iya. Jikar dah. Nggak tahu ring. Dia Betawi dia iya Betawi. Dia yang juara 1 stand up comedy. Kan dia yang bilang lagi viral. Jangan bilang yang Iya Nit. dia Mohon maaf ya. katanya kalian tuh kalau mau sombong langsung sombong aja, nggak usah pakai intro katanya. gimana tuh? Kayak gini misalnya. Jadi pas aduh kok susah sih. Iya iya. Jadi dia dapat nilai ulangan, temannya kayak gini. Aduh nilai gue kecil banget kayak gitu. Padahal nilai dia 9. Terus emang nilai kamu berapa? Ini 90 kayak gini kan. Padahal temennya 60, 50. Ceritain ke temannya gitu. Terus terus nanti kayak misal temennya nggak jawab, dia misal temennya nggak nanggepin, diulangin lagi, ini nilai gue kecil banget kayak gini. Itu maksudnya apa sih, biar ditanya kayak gitu kan. Kalau mau sombong aja, jangan pakai intro katanya. Malu sama Firaun katanya. Kayaknya bukan itu doang deh. Kayaknya kalau Panjang lebih deh. ke kalau dunia sekarang tuh mungkin bukan cuma kayak nilai, mungkin gaji. Itu tuh mungkin kayak emang tuh kayak emang kritik gitu loh. Iya. itu Kritik kayak secara gimana? umum Iya, itu benar. sebagai contoh. Kalau gaji mungkin kayak aduh ya ampun gajiku kecil Cuma banget segini. Padahal yang Padahal lain masih ada cuma ya bukan cuma sih, masih di bawah UMR kan. Dan dia mungkin merasa cukup kan ya. Ya. Orang tuh emang bang sinawang. bener. Kalau aku pernah waktu SMA kan ceritanya nggak pacaran kan, terus kayak aku dibilang kayak Cici. dibilang nggak normal. Oh, Kayak ih kamu nggak normal banget sih, kenapa aku emang bilang ya kamu nggak pacaran kan ya. Aduh terus kayak kenapa sih, dia non muslim sih. Tapi kayak dan itu aku kayak masa muka kesel kan, marah dong. kalau itu aku sekarang deh, kamu itu di masa SMA. Itu kayaknya aku sekarang. Oh iya, kamu waktu di kampus. Iya, di kampus tuh wedok tuh sih. Saking tomboynya. Saya gitu. Nah kalau itu aku lebih parah lagi waktu SD. Aku waktu itu mau les sore pokoknya. Aku kan biasa pakai celana jeans, kaos gitu kan. Terus aku habis potong rambut, terus lewat depan kakak kelas 6, aku kelas 5. Terus ada kakak kelasnya bilang sama temennya cowok kan, itu cewek apa cowok? Aku kedengeran. Terus emang segitunya ya kayak Aku dulu juga dipanggil Mas sama Bamba. Mas badan. Sampai sekarang itu sama Mas gue dicengin loh. Mas Mancu. Tapi ya cocok ya. Jahat banget. Padahal aku tuh udah pakai
gaun gitu loh. Anggun-anggun gitu ya. Anggun cuma pas zaman kecil tuh rambutku kan pendek kan. Sama. Terus mungkin kan kalau udah mbah-mbah mungkin ya Nggak terlalu lihat ya. nggak terlalu Siapa lihat. le? Monggo Mas Mancu Pinara gitu coba. Monggo Mas Mancu Pinara. Kan badan dong. Apa sih badan dong? Lebaran. Lebaran. Tahu. Tapi kayaknya dulu kalau di Tetangga. kalau bulian masa dulu diingat sekarang lucu ya. Kayak diingat-ingat lagi oh segitunya ya. Dan tumbanya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Lucu. Aku tapi itu adalah momen yang lucu. Soalnya diketawain sama kan berombongan banyak. Iya, jadi kayak jadi hiburan. Iya, Makanya kamu tadi bilang kamu memang empuk untuk dibully Iya. gitu ya, Ju. Orangnya tuh kayak open buat dibully. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya enggak itu sih, enggak menghalalkan orang. Iya benar. Nah, kalau tadi apa lagi ya? Apa tuh? Tadi kan bahas body shaming. Nah, kalau kayak di media sosial kenapa sih? Kamu menahan apa? Enggak lanjut aja. Aku sambil mengingat-ingat. Kalau kayak di media sosial pernah nggak mendapat tekanan atau yang membuat kita tertekan, kritik di media sosial? Pernah nggak sih? Apa karena kita bukan orang yang terkenal ya? Iya, mungkin karena aku tidak terkenal jadi tidak terlalu ada. Nggak terlalu punya banyak netizen ya. Jadi aman ya gitu kan? Aman. Aku Aku merasa mungkin aman. lebih ke salah kirim kali ya. Itu gimana tuh? Terus habis itu dibully Iya. di grup yang itu ya? Iya, aku kan kamu pernah bahas itu dulu. Ah, Yang Oh, aku ayo dong. iya dia apa lupa apa lama sampai sekarang aku malu. Dia Itu- bilang apa ya? Itu akan malu sampai aku alumni. tau. Kamu bilang apa Ci waktu Jangan itu Ci? dibahas aku lupa nggak gitu. Pokoknya dia bilang kayak sama bulenya apa sih mah? Sama temennya? sama ibu. Sama ibu. Terus kayak Nyeritain kondisi ya sosial life kan. kayak nyeritain kayak keseharian dia di Biasa. Aku lupa Kan maksudnya tuh kita biasanya kan ada baca chat di atas itu, tapi ternyata yang kita masuk tuh bukan ke orang yang dituju kan. itu aku pernah dong kan Dia langsung ke kamarku dong. Dia kayak khawatir gitu. maju. Iya, soalnya aku emang bener-bener ya Allah malu. Gak sadar banget. Tapi banyak yang menanyakan, kamu Soalnya itu dibahas juga sampai besok-besoknya tuh sama mas-mas yang dulu kata Kamu itu taunya? kayak disindir-sindir lagi. Aku kan Kamu malu. ngomongin apa sih? Aku penasaran. Iya, aku lupa. Aku nggak tahu malahan. Ntar mengingatkan orang. Itu loh yang banyak banget. Terus akhirnya kebuang semua. Kan maksudnya sayang Kamu kan. ngomong apa? Ya itu aku nyeritain itu. Iya, kamu ngomong apa? Aku nggak tahu. Tapi aku agak ingat, tapi aku lupa itu persisnya. Terus akhirnya kayak ada yang ngomen ya, jangan dibuang Mbak Muba. Iya gitu. Padahal kayak aku tuh merasa gibahin orang cuma salah tempat gitu loh. Jadi tuh ceritanya Tapi sebuah- ya nggak apa-apa sih. Iya. Itu aku ingat sampai sekarang aku Terus ngomong diingat apa. sampai sekarang Iya, ya. sampai alumni. Saya punya anak cucu nanti diceritain. Dulu nenek pernah salah kirim. Aku juga pernah salah kirim di grup itu. Oh iya, kamu Tapi kirim apa? alhamdulillahnya malam-malam dan pas pakai dataku off. Terus kan Oh, aku- langsung dimatiin. kan pin chatku kan ada 2, nomorku sendiri buat ngelis atau buat nulis-nulis kirim-kirim. gitu sama Nah, karena kan Paling atas ya. niatku tuh mau ini nulis curhatan hatiku di Waduh, ini banyak di pin chat nomorku sendiri kan kayak alhamdulillahnya pas pakai Langsung dataku ditarik. off jadi langsung aku tarik ya Allah. Oh, jadi Kalau aku langsung sadarnya lama weh sampai dicatin sama Mbak Alfi sama dia. Banyak yang ngecat aku. Mancu kayak gitu. Aku kan enggak sadar-sadar kan. karena emang pokoknya setiap orang yang salah kirim pasti banyak diserbu chat mengingatkan. Dan aku enggak aku tarik itu. Oh iya. Ya jadi sampai dibaca mau di up kayaknya masih ada. Kalau ini aku bener kan maba kayaknya maba kan salah kirim terus aku kan balas chatan dia kan terus udah ditarik tapi kan balasanku masih jadi masih bisa kebaca terus dia ngechat aku Mbak Amal Zolim Mbak jangan di ini Mbak Amal Zolim ditarik pesannya. Oh jangan dijawab yang bagiannya. Tapi kan udah nggak bisa aku tarik lagi. Khawatir itu Sampai kayaknya tuh ada yang lihat profil terus akhirnya dia kepencet
jadi ini Kepanggil. video call. Kepo nih itu deh. Untung aku nggak ini. nggak ngangkat padahal dia mungkin Harapan- udah lupa loh. Ya harapanku ya udah jangan, Aduh. maksudnya kayak kita Jangan tuh lihat kayak lagi. dihantuin gitu ya sih. Kayak dihantuin ya. Selembeh itu emang. Jadi kadang kritikan tuh sangat membekas ya Mm-mm. di pikiran. Dan pujian juga kadang membekas. Kadang tuh pujian itu diperlukan untuk memotivasi, tapi jangan berlebihan karena itu membuat kita cepat puas diri. Iya benar-benar dan kita Tapi harus kalau pujian hati-hati kayaknya ya. lebih cepet lupa deh kalau aku. Kalau kritikan tuh kayaknya lama. mengingat gitu kan tadi tuh kayak tadi yang kamu bilang juga jadi kan kayak kita kalau misal yang kuliahnya yang perlu portofolio kayak gitu kan Oh iya. itu kan perlu mempublish Iya sih. karya-karya gitu kan Mungkin ya nah itu gimana caranya menata menatanya maksudnya menata kayak hati, menata persepsi kamu dari orang. awal sebelum mengupload itu kamu niatkan kayak gimana Oh iya, aku tuh menimang Lillahi ta'ala. menimang dan memikir-mikir kalau mau posting kayak karya gitu. Mungkin ada 1-2 orang yang aku hate yang biasanya. kamu hidden ya jangan siapa tuh Ayo. oh ya nggak usah Gak usah deh siapapun tuh. atau Soalnya dia emang paling mengkritisi. Tapi kritisinya tuh bukan nggak langsung. Menurutku aku yang nggak nyaman aja gitu. mengkritis kadang menjatuhkan itu Oh. ya Terus kita ya tapi kadang diomongin ya Allah kayak biasanya tuh kok gitu banget mikirnya sih gitu. padahal kita nggak bermaksud Padahal kayak nggak gitu bermaksud ya, kita punya jual potensi buat ya kalau semisal udah selesai belajarnya emang kita bisa dikenal tuh lewat karena karyanya itu profesi kita gitu. Profesional. Nah, aku mau kasih saran gimana kayak soal sosial media itu kalau kalian mau posting aja, pede aja. Ya Karena kadang akhirnya kayak gitu karena tuh jadi netizen nggak itu pede. tuh karena netizen tuh cuma lihat terus udah dilupain habis itu, nggak bakalan Tapi- dikenang. kalau aku termasuk yang kayak sangat kadang Mikir dulu overthinking ya. nih nah itu aku pengen mengurangi itu sih kayak Iya. Kayaknya dikurangin deh. Kadang mikir kadang cuma berapa menit terus aku hapus. iya gitu Aku aku juga ya kadang gitu. bener kadang tuh kayak membayang Iya kayak kita berasumsi kebayang-bayang. nanti orang lain mikirnya kayak kita sombong nggak ya gini. Padahal aku pribadi kalau lihat story orang, oh ya, udah habis itu dilupain. Dari kacamata netizen ya pak ya Iya sih. kadang tuh pengen kayak ih malu kayak gini Kadang orang kayak gitu tuh emang harus dikasih apa ya? Ilmu berpikir. oh ya, cara berpikir ya kadang tuh juga pernah minder nggak sih kalau misal kayak kita mau ngupload karya kita terus kita ngeliat punya orang lain yang lebih Wow. terus kayak kita minder ya itu. gitu. Apalah aku. Iya, Nah, itu aku sering dikasih nasihat sama dosen gue gitu tuh. Semua tuh punya potensi sendiri masing-masing. Gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek tuh gak ada. Semua itu punya keunikan. berarti tetap jalan aja gitu ya Jalan. Tapi emang Kalau nggak susah kayak gitu sih. kamu nggak akan laku gitu tuh. Maksudnya nggak akan laku lah bukan diri kita. ya maksudnya. itu jodoh Jadi kayak kita memposting karya nih, misalnya kayak video gitu, ada yang lebih bagus bikinnya terus aku nggak mau upload lagi, aku insecure gitu. oke Oke. udah berapa menit mana Fa? Di ini tersembunyi. Ada lagi? Udah. Apa lagi ya? Udah 59. Yuk kita hitung. Kita hitung sampai angka 60. 9, 7, 8, 6, 5 Lama, Mbak. Oke udah mungkin pesan-pesan kamu ada quotes of the day cu Apa ya belum pikir. kamu Fa? Kamu udah? kamu udah Ya dari itu aja tadi dari kesimpulan tadi itu semua. jadi intinya jangan takut dikritik dan jangan terlalu bangga karena mendapat Dipuji. pujian tetaplah rendah hati tetaplah jernih dalam berpikir dan Pede selalu Percaya diri. oke mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Aku Rifa Aku Mancu. Aku Iva. Ida. dan terima kasih telah mendengarkan konten yang mungkin biasa aja tapi ini ya. B aja ya. B aja tapi kalau didengerin bisa jadi something. Oke. Dan Terima kasih. semoga yang mendengarkan orang-orang yang berakal. Amin. Bisa mengambil hikmahnya Sama ya. hikmah. Yang nggak penting yang dia celotehan-celotehan kita yang
yang nggak berguna itu dibuang nggak apa-apa. itu sebuah sekipan yang bisa dibuang di tong sisipan, sampah, jangan dimasukkan di dalam hati. Yang bermanfaat bisa diambil yang pelajaran. bagus dari Allah, yang nggak bagus murni dari kita. Kata Mbak Nining. Mbak Nining. Izar sih. Oke, silahkan Pak. Oke, kita tutup per apa ya? Per obrolan. Oke. Kita tutup obrolan kita pada malam hari ini. Kita sambung lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh sangat